Ya, halo teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Saya senang berikan saya kesempatan untuk bisa membaca firman Tuhan ini. Pada hari ini saya kembali akan membaca firman Tuhan Yesus 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 19. Mari kita dengarkan. Ya Allah, ya Allah, ya Bapa, segera ke depan nanti. Apa Allah yang mati yang juga putra kunjung lagi kita bisa praise. Tuhan apa Tuhan untuk menjaga semua. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga menyertai dirimu yakinkan karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti buat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan kemabukan, pesta pora, perjanjian minum, menyembah berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka dalam kubangan kesenangan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tapi mereka harus memberi tanggung jawab kepada Dia yang telah siap setia menghakimi orang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga pada orang-orang mati, sebab mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Rekap hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh. Layanilah seorang yang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, Ialah mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Mereka menderita sebagai Kristen. Saudara yang kasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang padamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga bergembira dan bersuka cita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan-Nya. Berbahagialah kamu jika kamu dinistakan karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan-Nya itu Allah kepadamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, maka hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang kafir tidak diselamatkan, apa yang terjadi dengan orang fasik dan berdosa? Karena itu baiklah juga mereka harus menderita karena Allah, menyerahkan jiwanya dengan secara berbaik pada kita yang setia. Ya Allah, ya Allah, maaf Tuhan, tidak kuasa, tidak paham kenapa. Tidak apa segala kasih Tuhan, tidak tahu Tuhan, baca semua prioritas. Tapi kau memahami Allah Tuhan, Tuhan. Amanah Tuhan yang sebenarnya Tuhan, Tuhan. Kasih Allah sehari.